Tapi gua gak bakal maksa-maksa lo sholat Jumat. Karena dosa lo itu urusan lo sama yang di atas. Gue cuma ngomong kayak gitu. Semuanya sholat Jumat. Selamat mendengarkan Diary Coki Rehabilitasi bagian 4 Sang Penggembala. Karena domba-domba saya adalah para jangki. Kalau lo pengen denger konten noise, mau itu diary rehabilitasi Coki atau konten apapun, dengerin satu-satunya sumber terpercaya di noise itu sendiri. Subscribe sampai 500.000 subscriber. Dan apakah itu hal yang menyenangkan untuk menjadi tanda kutip pengorganisir atau pemimpin orang-orang yang ada di rehab? Jawabannya adalah jelas tidak. Apalagi memimpin orang-orang yang punya masalah emosional karena kecanduannya terhadap narkoba. So basically apa yang gue lakukan saat itu adalah gue memimpin orang-orang yang secara emosional unstable. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Jadi waktu itu salah satu orang yang gue pimpin itu pernah berinisiatif untuk kabur dari rehab. Oke. Orang ini dia itu memilih kabur saat lagi olahraga bareng. Jadi anak-anak lagi main futsal, dia manjat pagar. Kecuali Anda manjat pagar seperti Spider-Man yang bisa langsung itu it's okay. Masalahnya dia manjat pagarnya berdua. Wah, dia goblok banget. Jadi jadi mereka berdua. Mereka bilang, ini. Gue mau manjat pagar, gimana caranya? Lu naik ke pundak gue aja. Nanti begitu lo naik, lu bisa keluar. Oke. Yang satu naik ke pundak yang satu nih. Naik ke atas pagar. Berhasil keluar kan ke genteng. Terus gue gimana? Oh iya, turun lagi dong yang di atas genteng. Turun lagi terus tuker. Ya udah lo yang nginjek punggung gue. Dituker nih nginjek punggungnya, yang satu lagi naik ke genteng, terus yang satu lagi bilang, "Lah, terus gue gimana?" Oh iya ya, sumpah gue enggak bohong, ini enggak gue lebih-lebihin. Mereka tuker-tukeran sekitar 10 menit, men. Dan kita yang ngelihat kayak, oh ya udah, kita cek aja dia bisa kabur nggak. Kita bilang satpam, "Pak, itu mau kabur, Pak." Lo tau nggak satpam bilang apa? "Nggak apa-apa, Mas, kita coba, kita biarin aja, bisa nggak?" Bangsat. Dan kita tuh tetap main futsal. Oh, ini anjing banget. Ada satu teman kita nyamperin, "Bro, udahlah bro ya, kita malah miris lihatnya, bangsat." Terus yang mau udah, "Iya sih, ya udah deh, gue gak jadi kabur." "Iyalah, ya ngapain lo kabur, bangsat." Lu bayangin gak? Orang mau kabur karena caranya wadididaw malah dikasianin. Nah, orang-orang seperti itulah yang harus saya pimpin. Sangat why. Lu akan tahu betapa sulitnya menjadi pemimpin. Jadi waktu itu adalah orang, gue gak usah sebut namanya karena ini kan perlindungan terhadap privacy ya. Jadi ada satu orang, dia merasa sudah naruh makanannya dengan nama dia, yang adalah makanannya somai dengan nama dia, di kulkas. Besok pagi dia ngamuk-ngamuk, men. "Wah, makanan saya hilang, bangsat lo semua. Pencuri. Gua jangki tapi gak pernah mencuri." Dia sampai mukul-mukul pintu, mau ngajakin semua orang berantem. Nah, tentunya saya sebagai ketua di situ harus turun tangan dong untuk menjaga keutuhan rumah tidak terpecah. Gue langsung memfasilitasi. Gini deh, lo kapan waktu itu naruhnya? "Iya, gue udah naruh, Cok. Gue udah naruh kemarin apa segala macam." Oke. Sebagai ketua yang baik, gue kumpulin anak-anak nih. Anak-anak gue kumpulin, gue kasih pertanyaan. Oke, ngaku aja siapa yang ngambil makanan dia. Nanti gak apa-apa, kita ganti aja, udah selesai. Gak bakal diomelin kok, gue cuma pengen tahu kejujuran kalian. Siapa yang merasa ngambil makanan, gue kumpulin. Tidak ada yang ngaku dong. Sudah, aku tidak mengambil. Loh. Terus gue inget, di rehab saya kan ada CCTV. Setelah saya lihat CCTV-nya, Anda tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata yang memakan somainya adalah dia sendiri. Dan ternyata orang ini dia punya penyakit tidur sambil berjalan. Lo ngerti gak sih teman-teman? Wah, ini sumpah gue gak bohong. Dia tuh
Punya penyakit dia bisa tidur tapi jalan, buka kulkas dan makan. Dan yang dia makan adalah makanan dia sendiri. Besok pagi begitu dia bangun, dia buka kulkas, kenapa makananku hilang? Dia ngajak orang berantem. Wak, 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 wak. Akhirnya waktu gue lihat CCTV ini, bagaimana cara aku menjelaskan ini kepada dirinya? Daripada gue ngomong, mending lo ikut gue aja bang. Gue ajak dia ke tempat CCTV kan. Ini bang yang ngambil. Mana nih? Biar gue tampol nih orang. Dia jalan ke kulkas, buka, somaynya diambil, terus dan yang paling anjing itu somaynya sempat dipanasin di oven dulu dan dia masih dalam keadaan tidur, dia nggak sadar gitu, terus dimakan. Ini bang yang ngambil. Kok mirip gua? Memang itu Anda dong. Hey. Di rehab itu kita punya TV digital. Kalau TV digital bisa nangkep wifi, kita bisa akses internet di sana. Dan untuk bisa tahu password wifi-nya, kita harus pakai komputer yang ada di ruang konselor. Karena gue punya aksesnya, gue bisa masuk ke ruangan konselor, dan gue tanya sama temen gue yang ngerti IT, junkie juga yang ngerti IT, gimana caranya membobol wifi tempat rehab saya. Jadi gue masuk ke ruang konselor, gue ajak ngobrol dulu konselornya sampai dia lengah, baru gue izin, Pak saya mau pakai komputer ya Pak, ada yang mau saya lihat mengenai pekerjaan gitu. Oke silakan Cok gitu. Begitu gue masuk, gue bobol tuh wifi-nya, gue dapat passwordnya, gue bawa ke dalam, gue buka, saya dapat passwordnya. Jadi dengan TV digital itu kita bisa mengakses internet. Yang paling bangsat adalah kadang kita suka pakai wifi, bukan kita sih, teman-teman gua suka pakai wifi di TV digital itu untuk nonton bokep. Kan di rehab itu kan kebanyakan cowok-cowok, cewek-ceweknya kan di ruangannya terpisah ya. Jadi anak-anak tuh bisa nonton 365, itu bener-bener why. Dan gak ada yang mau pindah dari tempat duduk. Kenapa? Karena semuanya menurut konsensus bersama, 90-95% residen yang gue pimpin itu merasa puas. Kenapa? Karena surprisingly, terlepas dari gue tidak menyukainya, saat gue belajar bertanggung jawab, saat gue belajar untuk jadi people person, saat gue belajar untuk menjadi penengah dan mediator, hasilnya menyenangkan semua orang. Hasilnya tuh semua orang merasa haknya dibela. Saking puasnya, saat waktunya gua untuk pulang, mereka semua sedih. Bahkan beberapa dari antara mereka ada yang specifically berdoa dengan mengatakan, ya Tuhan, bikinlah Coki kesandung kasus narkoba lagi biar balik lagi ke sini. Banyak yang mereka secara spesifik membawa dalam doa bahwa kalau bisa si Coki jangan langsung pulang deh, biar dia di sini mengkoordinir kita apa segala macem. Dan ini yang paling lucu, mereka semua mengakui kan beberapa kali kan mereka kan pernah dipimpin oleh berbagai macam jenis pemimpin kan. Mereka pernah dipimpin oleh Anji, mereka pernah dipimpin oleh yang lain-lain lah. Itu pertama kalinya mereka dipimpin oleh orang yang tidak punya agama. Jadi kalau misalnya gue jadi koordinator rumah gitu, lagi saatnya sholat Jumat, gue cuma ngomong gini, buat yang Muslim, sekarang saatnya sholat Jumat ya, tapi gue nggak bakal maksa-maksa lo sih, dosa lo itu urusan lo sama yang di atas. Gue cuma ngomong kayak gitu, semuanya sholat Jumat, gokil nggak gue? Di waktu gue jadi koordinator itu semuanya sholat Jumat, semuanya ikut kelas, dan itu semua bisa berhasil dipimpin oleh orang yang tidak punya agama. Dan gue rasa sih kalau dari level itu gue udah lolos, bisa lah gue jadi bupati. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin, dan yang udah dengerin ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan bisa menjadi bekal apabila Anda direhab nanti.